Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Uus Toharudin MPD dan Ibu Siti Solia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi abad 21, dan tidak lupa juga kepada rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, perkenalkan, saya Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang bernama, yang pertama ada Neng Hana Marliani Suwandar dengan NPM 205060005, yang kedua ada Risa Novitasari dengan NPM 205060039, yang ketiga ada Resti Hana Syadia dengan NPM 205060131, yang keempat ada saya sendiri yaitu Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155, dan yang terakhir ada Vina Oktaviana dengan NPM 205060181. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Vina Oktaviana, materi kedua akan disampaikan oleh Risa Novitasari, materi ketiga akan disampaikan oleh Resti Hana Syadia, ya, materi keempat akan disampaikan oleh Neng Hana, dan untuk kesimpulan sendiri akan dibacakan oleh saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviana dengan NPM 205060168. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan konsep etnosains. Kata etnosains diambil dari kata ethnos, berasal dari Yunani, yang berarti bangsa, dan saintia, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti pengetahuan. Nah, menurut Goodenough tahun 1964, etnosains menggunakan definisi kebudayaan, yakni bahwa kebudayaan merupakan salah satu buah pikiran, baik berupa benda maupun tindakan yang senantiasa perlu dilestarikan guna menjaga sejarah yang ada. Kemudian etnosains sebagai sebuah pengetahuan yang terakumulasi dari pengalaman masing-masing etnik. Kajian etnosains lebih kepada perilaku manusia terhadap lingkungan yang berupa benda serta dipandang melalui aspek budaya dan persepsi masyarakat lokal dengan menggunakan bahasa lokal. Nah, kemudian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini merupakan identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Nah, kemudian menurut Alfian tahun 2013, kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novitasari dengan NPM 205060039. Di sini saya akan memaparkan poin selanjutnya mengenai definisi kearifan lokal. Yang ketiga ada menurut Ratna tahun 2011. Kearifan lokal adalah semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari oleh keberadaan. Dan yang terakhir ada menurut peneliti. Kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan atau norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kearifan lokal. Yang pertama, Haryanto pada tahun 2014 menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang ditandai suatu kearifan dari budaya. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Dan yang kedua
Haryanto pada tahun 2013 menyatakan bahwa kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak atau falsafah berupa nasihat, pepatah, pantun, syair, folklore, atau cerita lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana Syadia dengan NPM 2050606131. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tadi, yaitu ada bentuk-bentuk kearifan lokal menurut Wahyudi tahun 2014. Kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Lalu menurut Ratna tahun 2011, tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, instruksi, kata-kata bijak, dan juga pepatah. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi dari kearifan lokal. Yang pertama yaitu ada konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Misalnya sumber daya alam terkait konservasi flora dan fauna atau sumber daya alam lainnya. Yang kedua, pengembangan sumber daya alam manusia, misalnya upacara pada masyarakat Jawa, mitoni atau upacara selamatan untuk anak yang baru lahir. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara keagamaan dan kepercayaan tertentu, upacara Saraswati pada orang Bali, upacara Merti Desa pada orang Jawa, kepercayaan dan pemujaan pada dewa atau leluhur bagi masyarakat Bali dan Jawa dan juga sebagainya. Yang terakhir ada petuah, kepercayaan, sastra dan juga pantangan dan lain-lain. Sekian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hana. Perkenalkan, nama saya Ninghana Marliani Suwandar dengan NPM 2050005. Selanjutnya ada proses memahami kearifan lokal. Yang pertama ada selective attention, proses tempat seseorang melakukan penyaringan terhadap stimulus yang dianggap sesuai atau yang mampu menyentuh perasaan. Terkait dengan proses pembentukan kearifan lokal, maka proses pemeliharaan perhatian menyediakan mekanisme kejiwaan untuk membatasi informasi-informasi yang diterima dan diproses. Yang kedua, ada appraisal. Pada proses ini, relevan dengan terbentuknya pengetahuan atau kearifan lokal karena pemeliharaan terhadap informasi yang masuk lebih menekankan pada pertimbangan berguna bagi kehidupan mereka. Terkait dengan pembentukan dan perkembangannya, kearifan lokal ini, maka proses appraisal ini menyediakan sebuah mekanisme kejiwaan di mana kita secara aktif menilai informasi yang masuk dan kita proses hanya yang bermakna bagi kita. Selanjutnya, yang ketiga ada konsep formation and categorization. Pada proses ini menyediakan kepada kita cara-cara untuk mengorganisasikan perbedaan ajaran-ajaran tingkah laku yang ada di sekitar kita ke dalam sejumlah kategori berdasarkan kepentingan tertentu. Terkait dengan pembentukan dan perkembangan kearifan lokal, maka pada bagian pembentukan konsep dan kategorisasi ini menyediakan kepada kita cara-cara untuk mengorganisasikan perbedaan ajaran-ajaran tingkah laku yang ada di sekitar kita ke dalam sejumlah kategori berdasarkan kepentingan tertentu. Yang keempat ada atribut. Atribut ini membantu kita untuk menyesuaikan informasi baru mengenai dunianya dan membantu mengatasi ketidaksesuaian antara cara baru dengan cara lama dalam memahami sesuatu. Terkait dengan pembentukan dan perkembangannya kearifan lokal, maka pada bagian atribut ini menyediakan fungsi-fungsi penting dalam kehidupan kita untuk mengorganisasikan informasi-informasi yang bermakna bagi kita secara kejiwaan dengan mengontrol antara intention atau niat dengan perilaku. Yang kelima ada emotion, motivator yang paling penting dari perilaku kita yang dapat mendorong seseorang untuk lari jika takut dan memukul jika sedang marah. Jadi satu hal yang menarik dari teori ini adalah pengakuan adanya set tingkah laku atau behavioral setting yang dipandang sebagai faktor tersendiri dalam
sebuah interaksi sosial. Set tingkah laku yang dimaksud ini adalah set tingkah laku kelompok, bukan tingkah laku individu, yang terjadi sebagai akibat kondisi lingkungan tertentu. Nah, dari presentasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya kearifan lokal itu merupakan suatu identitas atau kepribadian budaya yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang dimana dapat menyebabkan bangsa tersebut itu mampu untuk menyerap bahkan mengolah kebudayaan baik itu yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar bangsa lain sehingga menjadi watak atau kemampuan sendiri. Nah, kearifan lokal itu sebagai fenomena keilmuan yang dimana berarti perlu dilakukan analisis metodologis dalam kajiannya, yaitu analogi dengan indigenous science yang dimana kearifan lokal itu sebagai suatu usaha untuk menemukan kebenaran yang dimana didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di forum diskusi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.